Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Steven dari kelas NG401. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perekonomian Indonesia untuk memenuhi ujian tengah semester. Subtema yang diambil di sini adalah Middle Income Trap. Middle Income Trap adalah kondisi di mana sebuah negara terjebak di tengah-tengah dalam kategori pendapatan menengah tanpa kemajuan menuju kategori pendapatan tinggi. Negara-negara yang terperangkap dalam middle income trap biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dan kesulitan untuk melampaui batas pendapatan menengah. Faktor yang menyebabkan middle income trap yaitu keterbatasan ekonomi. Negara mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan industri yang inovatif dan berorientasi pada pasar global, sehingga pertumbuhan ekonominya terhambat. Yang selanjutnya yaitu infrastruktur yang kurang berkembang. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena hal ini dapat menghambat efisiensi dalam produksi dan distribusi. Nah, selanjutnya yaitu ketergantungan pada industri tertentu. Ketergantungan yang berlebihan pada industri tertentu atau sumber daya alam itu dapat membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Yang selanjutnya itu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang rendah dapat menghambat kemampuan negara untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya, faktor selanjutnya itu korupsi dan ketidakstabilan politik. Korupsi dan ketidakstabilan politik dapat merusak iklim bisnis dan investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan itu akan menghambat dan menjadi hal yang menyebabkan middle income trap itu terjadi. Dan selanjutnya itu kurang keterlibatan swasta. Faktor kurang keterlibatan swasta ini dapat menghambat pertumbuhan sektor swasta yang kuat yang merupakan kunci untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Faktor yang terakhir yaitu ketidakseimbangan pembangunan regional. Ketidakseimbangan dalam pembangunan antar wilayah dapat menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi middle income trap. Cara mengatasinya yaitu yang pertama ada diversifikasi ekonomi. Negara perlu melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor atau sumber daya alam tertentu. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor yang baru, sektor-sektor baru yang inovatif, dan berorientasi pada pasar global. Cara yang selanjutnya itu investasi dalam inovasi dan teknologi. Negara perlu meningkatkan investasi dalam inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif kepada sektor swasta untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Cara selanjutnya itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Negara perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang selanjutnya yaitu peningkatan infrastruktur. Negara perlu meningkatkan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi dan distribusi. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun jaringan transportasi dan telekomunikasi yang modern dan efisien. Cara selanjutnya yaitu reformasi struktural.
Negara perlu melakukan reformasi struktural dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan. Hal ini dapat dilakukan untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Cara selanjutnya itu promosi investasi asing. Negara perlu melakukan promosi investasi asing untuk meningkatkan akses pasar global dan teknologi baru. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif kepada investor asing untuk berinvestasi di negara tersebut. Cara selanjutnya itu kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Negara perlu mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengembangkan sektor-sektor baru yang berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ada artikel yang ada artikel dari sumber yang mengatakan itu memberikan judul dari artikel itu Indonesia harus keluar dari ancaman tidak tercapai. Di sini saya akan bacakan itu bunyinya diketahui bahwa kondisi banyak terjadi atau hal tidak integral itu terjadi pada negara yang tak mampu berpindah dari berpendapatan menengah ke pendapatan tinggi. Hal ini disebabkan karena negara tak mampu bersaing dengan negara yang berpenghasilan lebih rendah yang bergantung pada sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja. Selain itu, juga tidak mampu bersaing dengan negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi. Presiden Republik Indonesia dalam beberapa kali kesempatan telah menyampaikan ancaman middle income trap yang harus diatasi dengan level of growth ekonomi yang tinggi melalui produktivitas faktor kapital yang tinggi, yaitu dengan inovasi dan efisiensi. Salah satunya dengan hilirisasi sumber daya alam dan transformasi sektor industri di berbagai bidang, termasuk sektor pariwisata, serta juga menyampaikan diperlukan upaya pengendalian inflasi menggunakan instrumen fiskal dan non-fiskal, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi, serta upaya meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur, juga penguatan anggaran prioritas dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Saran untuk Indonesia dalam menghadapi ancaman middle income trap yaitu pemerintah harus berupaya untuk terlepas dari middle income trap melalui perbaikan regulasi Indonesia seperti diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai aturan di bawahnya, serta sistem OSS atau One Single Subscription merupakan bentuk reformasi struktural untuk cepat diimplementasikan dengan mengubah atau menyesuaikan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Reformasi struktural juga bisa dijadikan tujuan untuk menyederhanakan regulasi dan birokrasi. Maka dari itu, pemerintah harus terus melakukan reformasi struktural untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia dengan menerapkan, meninjau, mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.